Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata pada malam hari ini kita berada di kediaman Ibunda Profesor Dr. Haja Masura Mutar MA. Kita bersama-sama dalam rangka acara takziah malam ketiga atas wafatnya almarhum Bapak Dr. Honor Kosa Haji Muhammad Mutar Nurjaya SE MSI. Selawat dan taslim semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya serta mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti insyaallah. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ustadz Haji Abdul Halim Pago, Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli SE MSI, Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, Profesor Dr. Haji Supirman Rahman SHMH, Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, dan Ibu Profesor Dr. Haja Masurah Mutar MA. Dan saya terhormat adalah Bapak Profesor Dr. Haji Basri Hasanuddin. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak dan Ibu sekalian, jamaah takziah yang kami tidak bisa sapa satu persatu, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah takziah yang kami muliakan, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara takziah pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi, kemudian dilanjutkan dengan ceramah takziah, dan dilanjutkan dengan testimoni dari tokoh serta ucapan terima kasih dari keluarga, dan yang terakhir ucapan selamat jalan kepada almarhum. Jamaah yang kami muliakan, sebelum kami membuka acara ini, maka saya akan bacakan kembali profil almarhum. Nama Dr. Honor Kosa Haji Muhammad Mutar Nurjaya SMSI, lahir di Bone 14 Agustus 1945.
wafat di Makassar 29 November 2023. Usia beliau kurang lebih 78 tahun. Meninggalkan seorang istri, Ibunda Profesor Dr. Haja Masura Mutar MA. Anak almarhum 4 orang putri. Menantu 4 orang. Dan cucu 12 orang. Setiap anak terdiri 3 cucu. Jamaah yang kami muliakan, mari kita sama-sama membuka acara takziah kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah takziah yang kami muliakan, Al-Quran adalah mujizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang masa sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, pedoman dalam menjalankan kehidupan. Marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari kita Qari Ustazah Dania AMD, Qari terbaik Provinsi Sulawesi Selatan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim
wa sadaqa rasuluhun nabiyul aminul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nama keluarga yang berduka dan jamaah takziah pada malam hari ini mengucapkan jazakumul khairan katsiran yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga lantunan ayat suci tadi dapat meneguhkan fikiran kita dan membuka hati kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan secara khusyuk dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah takziah yang kami muliakan, beranjak pada acara selanjutnya. Testimoni. Yang pertama, kami persilakan untuk testimoni yang pertama. Pada panitia kami persilakan. Bapak Muhammad Yusuf, Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kita lewat Zoom. Kami persilahkan Al-Mukarram Bapak M. Yusuf Kalla untuk memberikan testimoni. Disilakan. Oke.
Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama-tama dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa dan doa kiranya sahabat kita almarhum Saudara Dr. Mukhtar Nurjaya diberikan selalu hidayah, diberikan tempat yang tinggi di sisinya, karena amal ibadahnya, jasa-jasanya selalu tentu memberikan kita semua penghargaan kepada Saudara Mukhtar. Dan juga keluarga Ibu Mastura, saya ingin menyampaikan rasa duka dan juga bersungkawa atas, dan semoga diberikan keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga dapat menerima duka cita ini dalam keadaan yang baik, dan juga saya doakan semuanya mendapat jaya yang baik. Almarhum Saudara Mukhtar ini saya kenal baik sejak awal waktu mahasiswa. Waktu mahasiswa saya sebagai juga pengurus yayasan, ketua yayasan bersama-sama Pak Afan Iluran. Keadaan bumi pada waktu itu tentu menurun, memperhatikan, tapi semuanya itu kemudian dapat kita perbaiki dengan khususnya dorongan dan juga kerja keras dari 3 serangkai pada waktu itu, Pak Rahman Pasalama, Mansur, Ramli, dan Mukhtar selalu mendesak kepada pengurus yayasan untuk kita perbaiki UMI, dan tahap demi tahap seperti sekarang kita berusaha untuk itu. Tanpa dorongan dan kerja keras daripada trio ini yang kemudian berturut-turut semuanya menjadi rektor UMI dan pengurus yayasan kemudian setelah kami semua, itu UMI tentu kita dapat kembangkan. Walaupun waktu itu situasinya sulit, tapi tetap ingin belajar. Sampai pernah, walaupun singkat, tapi saya sebagai juga pernah menjadi dosen di UMI, itu belajarnya di kantor saya bertiganya untuk belajar tentang ekonomi. Hingga situasinya juga tetap sulit tapi bersemangat. Ini semua mendorong yayasan pada waktu itu bersama-sama teman-teman semuanya untuk mengembangkan UMI dengan kampus yang sekarang ini. Tetapi yang bekerja semua tadi saya katakan bertiga, Rahman, Mansur dengan Mukhtar. Ini menjadi contoh kepada kita semua bahwa dengan semangat generasi muda pada waktu itu tentu dapat dikembangkan suatu lembaga yang baik, dan ini kan semua amal jariah. Terutama Saudara Mukhtar yang selalu berbicara tentang pembangunan dan juga kemajuan bersama-sama. Nah, inilah yang bagi kita semua yang pada waktu pengurus yayasan memberikan semangat juga, karena tanpa dorongan daripada mahasiswa pada waktu itu dan juga tanpa dukungan daripada pengurus yang lainnya, kita tidak bisa kembangkan UMI sampai sekarang ini. Tapi alhamdulillah dengan generasi yang baru ini kita semua sudah meninggalkan karena yayasan, tapi dikembangkan oleh generasi tadi yang penuh semangat ini.
saya juga tentu harapan semua. Pramutar sangat memberikan perhatian sekali kepada kemajuan ini, universitas ini. Beliau lebih banyak berbicara kalau Rahman masuk bicara akademis lebih banyak dan juga pengembangan lainnya. Mutar selalu berbicara tentang detail daripada sesuatu upaya memajukan pembangunannya seperti itu. Nah, dan itu berjalan terus sampai sekarang tanpa dorongan itu tentu saya yakin kita tidak berada dalam kondisi pada hari ini. Kita harapkan semoga ilmu itu, tentu karena kita bicara pendidikan universitas, UMI harus dipertahankan sebaik-baiknya, dimajukannya. Karena tanpa kemajuan itu tentu mahasiswa kita dan pendidikan di Sulawesi Selatan tentu tidak pada posisi yang perlu kita selalu tingkatkan. Karena pengalaman kita di banyak daerah tidak perlu bersaing sekarang dalam pendidikan dan teknologi. Nah, itulah sangat penting kita berbicara tentang mutu pendidikan di daerah. Saya harap bahwa apa yang telah dikerjakan oleh almarhum sahabat kita Muhtad Nurjaya itu dapat diteruskan oleh teman-teman yang lain dan khususnya juga generasi muda berikutnya kembangkan itu. Karena itulah warisan bersama dari sekian generasi yang Umi sudah lebih 60 tahun ini perlu dijaga dan semangat daripada apa yang telah diberikan oleh Saudara Mukhtar ini menjadi acuan bimbingan kita tua. Ini memang dari generasi ke generasi harus semangat itu selalu dikembangkan dan semangat Saudara Mukhtar untuk selalu mendesak, selalu harus mendorong kita semua untuk maju. Setiap kali saya ketemu tidak pernah bicara selain tentang bagaimana kemajuan UMI itu. Terakhir sekali selalu berbicara tentang rumah sakit. Setiap kali ketemu bagaimana rumah sakit Nusina yang harus dikembangkan. Dan itulah perhatiannya yang besar kepada UMI dan pendidikan pada umumnya. Itu menjadi bagian daripada upaya memajukan memajukan generasi muda. Dan ini harus kita teruskan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan sukacita dan doa semoga saudara almarhum Mukhtar dapat diterima seluruh amal-amal ibadahnya, amal jariah, dan kita semua tinggalkan untuk mengharapkan bahwa ini kita sama-sama doakan dan teruskan apa yang menjadi cita-cita kita bersama yang dikembangkan oleh para penerus-penerus nanti akan datang daripada UMI. Dan semangat walaupun Mukhtar dalam keadaan kesehatannya tidak prima, tapi tetap berusaha sebaik-baiknya untuk kemajuan itu. Dalam banyak kesempatan, kalau bertemu selalu dibicarakan hanya bicara bagaimana memajukan UMI dan juga upaya-upaya lainnya. Saya kira itulah harapan saya, dan sekali lagi kepada seluruh keluarga semua selalu diberikan hidayah dan juga doa kita semua untuk teman-teman dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puan Yusuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Puan Yusuf. Kami seluruh keluarga yang berduka dan jamaah takziah pada malam hari ini senantiasa mengirimkan doa keselamatan kepada Puan Yusuf.
Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Hadirin jamaah taksiyah yang kami muliakan, kita beranjak pada acara berikutnya. Kita simak bersama ceramah taksiyah yang diantarkan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Khalim Pakgo. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a halqal insani min tin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Katakan Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Qala aidan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nas dahiluha. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah takziah, wabil khusus kepada keluarga besar sahibul bait, sahibul musibah, atas meninggalnya orang tua kita, tomatua malebih tak, tatua malabirita, almarhum Bapak Haji Muhtar Nurjaya yang insya Allah dirahmati dimuliakan Allah. Bahagia itu Bapak Ibu bukan karena kita memiliki segalanya. Bahagia itu bukan karena kita memiliki pangkat dan jabatan. Bahagia itu bukan karena kita setiap hari tertawa. Tapi bahagia itu adalah ketika hati dan pikiran kita senantiasa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi segala ujian-ujian Allah. Elo kita pasti nadapi wetuna. Ero koteaki pasti akan tidak ada yang kekal. Jadi sebelum saya lanjut, mohon izin kepada ayahanda semua, ya, guru-guru kami, Prof hadir ini. Saya jujur Pak Ibu, saya tidak tahu mau buat apa ini malam. Iya kiri kanan Prof. Tidak tahu apa mau bilang. Saya jujur lama menolak. Waktu telepon sama Pak Dewan, menantu beliau, Ustadz gimana? Saya bilang jam mau ke kalau hari yang lain dia jam mau ke saya dong. Tapi saya alhamdulillah pernah 2 kali bersama almarhum. Saya yang ceramah beliau hadir. Ya beliau panggil saya setelah ceramah di rumah keluarga beliau. Nak sini dulu. Iya. Beliau tanya, ugi ki maka daya puang. Seugi aga ki maka dapun. Oh sama dari Rita. Ya sama-sama dari Buni. Ya insyaallah. Jadi saya ini malam hanya ingin sharing. Saya tidak berani demi Allah dari kaki sampai kepala. Tidak berani kaceramai beliau-beliau ini semua ini. Ya, Pak Kiai, mohon izin. Allahu Akbar. Ya, mohon izin Bunda. Ya. Jadi
ayat yang saya paling suka baca itu berada di surah Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman. Ya, Allah mengingatkan kita di situ bahwa tidak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya Allah. Allah Ta'ala mi. Karena Ta'ala yang akan hidup kekal. Kita ini manusia menunggu jaki. Kapan, di mana, dan bagaimana proses kematian kita tidak ada yang tahu. Allah yang tahu. Kalaupun Allah beritahu, untuk apa? Mega itu sama tarika. Ilo nese ngesuaga kematian nah. Banyak itu Pak yang mau tarika itu. Mau tahu hari kematian nah. Ay, kalau Sanda mau aja. Mau dia apa? Betul tidak? Bayangkan hari apa besok? Hari Ahad. Seandainya nak kasih tahu Ibu Haji. Bilang hari Minggu hari mati, bagaimana besok? Terino. Pasti dekat aku dengan ayah. Ayah mati besok. Pasti nih kira-kira menikah ki ayah. Saya bilang ayah, mati mau dulu baru dilihat. Betul tidak? Kau mati ditabrak motor, tidak ada yang beli motor. Tidak ada, tinggal di pinggir jalan. Di hutan tinggal. Makanya untuk apa kita diberitahu? Yang jelas siapkan bekal. Pak mukti aku ilo ku mati ki matu di iro kita ki pasti mati ki. Yang jadi masalah bukan matinya. Ya kan? Yang jadi masalah bekal ta. Ya miro. Pak mau tahu ki pasti mati ki. Iro perlu ditawuri, yang perlu ni kamalaka. Itu yang harus kita takuti ketika kematian datang dan kita belum punya bekal untuk kita bawa pulang menghadap di hadapan Allah. Kan gitu. Ya, saya bacakan ayatnya surah Ar-Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal ini. Kalau saya yang hadir ini malam tidak ada yang sehat ini. Malah sama Anen nih. Kenapa ditahu Ustaz? Untungnya ini kursi ada sandarannya. Seandainya tidak ada sandarannya, ada Andre penuh melepam manung. Betul kan? Nah begitu Ji. Siapa yang kekal? Allah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika zul zalali wal ikram. Hanya wajah Allah yang kekal. Senalita makadamate kita pide na kadama pikir desanya mate. Ni semikalenta kanalamate ki minkatena kileba pikir di kanaya apa kematian. Tahu kita mati tapi kita tidak pernah berpikir tentang kematian. Yang kita pikirkan setiap hari hanyalah hidup dan kehidupan. Kan gitu Pak Ibu. Walaupun memikirkan kehidupan itu kan nggak dilarang. Betul nggak? Cari dunia apa dilarang? Enggak kan? Dek na teki pong Allah Ta'ala sapa lino. Itu perintah. Betul. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mencari akhirat. Tapi ne paringeriya makipong Allah Ta'ala. Allah hanya mengingatkan. Ingat akhiratmu. Ingat masa depanmu. Betul tidak? Bukan maki perintahnya Allah. Surah Al-Jumu'ah jelaskan. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kopura no masempaja masuk ko pintu na masjid. Kalau sudah mau salat keluar dari pintu masjid, dari utara selatan, selatan utara, barat ke timur, timur ke barat, sampai dalekmu komuruntu iya moro musappa sa syukur ko utambayak ko. Betul? La in syakartum ladidannakum. Kalau kalian belum mendapatkan apa yang kalian cari, sabar maka innallaha ma'as sabirin. Enaknya kalau begini model. Dua ji kalau mau bahagia Pak Ibu, dua ji kunci.
Kalau mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dua aja kuncinya. Apa? Dua aja, syukur dan sabar. Iya mihi. Koi syukur na sabar si tampe bola, amang kompleks. Dah, mengeluh syukur datang sabar. Syukur, 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 syukur. Marah-marah sabar datang syukur. Sabar, sabar aku sabar. Suami pandai bersyukur, istri pandai bersabar. Sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau suami tidak pandai bersyukur, istri tidak pandai bersabar, jangan mimpi sakinah mawaddah warahmah. Yang ada sakinah marah-marah tiap hari. Keluarga Tom and Jerry. Sekarang kayak ada ini banyak panggilan. Betul tidak? Dulu dua mi rolo di orang tua aku dulu. Iya. Ini ada yang Andri, lahugi di. Iya. Urani mandre deh pandi, ini utajat deh. Kesipah. Sekarang banyak panggilan. Ya. Iya bun, bundala. Dulu bodinya ibu langsing kayak pensil. Sekarang kayak semangka. Bundala. Bun. Boya, ayah. Capek bilang ayah, papa. Capek bilang papa, papi. Terakhir pipa. Saya mau kutu dipanggil ayah. Saya bilang sama istriku, panggil saya ayah apa? Tidak pernah panggil ayahku dong. Tahu apa nak panggilkan istriku? Tidak pernah bertanya. Jam berapa sekarang? Belum. Orang Jepang sedikit bicara banyak ker. Orang India banyak bicara sedikit ker. Orang Indonesia lain bicara lain kerja. Ditanya jam berapa nak kena belumpi. Maksud no. Bilang kok 9. Sistem memang toki di Indonesia. Dia mulai lutu, lepak kok. Lain berbicara, lain bergau. Meranak kok. Betul ya. Allah yang kekal, tak ada yang kekal. Lalu Allah tanya kita, Pak, apa yang Allah tanyakan? Tentang Mike lagi lobet. Sampai di mana cara aku tadi? Sampai lobet mata. Pro pasti cerdas. Itu aja lobet. Mengaku. Allahu Akbar. Ya, Allah bertanya tentang ini. 31 kali Allah tanya tentang nikmat. Begitu pentingnya nikmat. Kalau sesuatu diulang dan berulang di dalam satu bacaan itu penting, betul tidak? 31 kali diulang loh. Surah Rahman. Ayah mau ikut sama-sama kita membaca. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi nikmat Tuhanmu yang mana lagi manusia yang kau dustakan. Banyaknya nikmat pada dustakan. Demi Allah. Nikmat apa? Angka 2 nasan nabita yang kita lalaikan. Yang pertama nikmat kesehatan. Malah sa pakina pelo sadar. Ada itu jamaah aku, Pak. Kentara itu kung nikmat tamar masih jauh malah itu. Pako sehay deh kacompa. Jangan garing. Ini macam apa sugi monga-monga no. Kamu sesa kak. Tapi tenang lagi saya pas ke bahasa Makassar, insyaallah. Baru kau dengar orang Bugis bahasa Makassar. Sarang bahasa jenis Ponto. Itu almarhum pernah tanya ke waktu itu hari ketemu beliau almarhum Ustadz. Oke kak kedeka boni pun saya. Kenapa bagus bahasa Makassarmu? Saya bilang guru kak pro. Deh
Ya. Nikmat yang pertama kesehatan. Ini yang kadang kita lalaikan, Pak. Itu tetangga saya itu kalau ada masuk masjid pakai tasbih panjang. Malah asa nih. Tadi subhanallah, subhanallah. Daripada ditimpe masih jengkan ini compa. Li sumana nih tapi mun rumu pas tekpar. Stop. Akada kencala sana ya. Nasa malika kurang ajaranan nih. Wih, sakit baru datang setan ini. Tapi tidak begitu malaikat Anda. Saya jadi masuk kok. Allahu Akbar ya. Sehat. Ada orang nanti sholat ketika sakit. Meminta mati. Seakan-akan masjid itu puskesmas. Malah sa pinapelo mas sepajang. Betul. Arona bita malasa pinapade na jokari masiji maberejama anjo nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam garim pinampatina na lampari masigi kaberjamaah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti beliau sakit baru tidak berjamaah di masjid kita toseng umana malasa pinapajok kari masjid berjamaah marah kayak ini. Bagaimana tidak marah kodon dibikin kami masjid masih tidak ada ke masjid. Weh para lumitoki maguru dito matuatari ulo nini tari ulo maponco pa disengen na tapi maca ini la ilaha illallah ini ibu di mana dapat jeruk ini ada yang dapat cepat retuk kayak ada kah? Oh, macam itu rumah kundre sapa-sapa dale. Pamu mapepa betul. Angkat tu, nadoko cinampar lisu. Ya, istilahnya dasar Ustaz Dasal Hatib. Ya, Columbus. 2 malam kemarin saya sama beliau. Allahu Akbar ya, luar biasa ibu-ibu. Salut ke saya ibu. Pantas Pak Ibu, kenapa perempuan banyak di dalam surga? Betul kah? Nah, pintar memang. Maca sapa akal. Malampi akal na. Ayah belum bergerak, alina selesai nih. Oh, tandar macana rumah kunrai. Kalau makam aja arisang, oh, tak cinampa tu milaw sih. Ayah arisa bajat tu. Kataluk apa? Sesenam mendra arisana din ang kemapaw. Nasa lakay na, berapa orang itu arisan di belakang? Patobone. Dia bilang, 20 orang. Saya bilang, mana mu itu? Nggak nenek namamu. Dia pernah jajan nak muru na SMP ni. Nasa mati. Siya matengi pun nana. Anang kamakunray. Hai. Tapi di sini ibu luar biasa beliau ini semua. Kayaknya dibagi ini dosi ini di depan. Almarhum orang Mbak. Tandanya berapa malam makin banyaknya orang. Ku bilang banyak kemarin malam Pak. Ya di belakang itu di Hertasning. Mertuanya Bapak Haji Sahar. Wih lebih banyak. Penuh orang. Tidak bisa orang ditutup jalanan. Itu ciri orang Mbak. Kalau orang Mbak banyak datang takziah Pak. Motong kibu nanti kalau meninggal banyak tuan datang takziah. Nagda? Kapan? Polos namamu ditanya. Waspada kau kalau Ustaz bertanya. Ini tanda saya sudah tidak sehat. Ketendina. Pak Ibu itu orang kanan na bilang sakit kok dia nolem moto. Napa itu nasa malasa kah ada orang sakit tapi tidak sadar kada malasa. Tuloy na ganti tole na.
Nah saya, iya Ustaz, umurku mah tua, tapi tenaga, kalah anak muda. Apa muka lakanya anak muda, iya. Nah aku tuh mah tua pengalaman bitu kasih. Naga. Capu gula capu teh. Orang Cina bilang bohala pa. Yan lau yan lisu. Satu hari sehat, 3 hari di puskesmas. Berhenti asam urat. Datang kolesterol. Pak aja kolesterolnya, datang kolektor. Naik tekanan darahnya. Allahu Akbar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan mati itu tidak perlu tua. Jadi dengar baik-baik Pak. Karena yang muda itu kalau cerita orang mati, pasti yang tua nalihat-lihati. Apalagi yang putih rambutnya, itu jadi sasaran empuk. Putih ini bilang, yang kau ribu na dengar. Padahal di samping. Satu ibu kalau ada nabi, yang kau bilang-bilang nak, kau aja ku kasih tahu. Ketemu di resi, jangan ku bilang-bilang, ikom itu pedang. Gara-gara jangan ku bilang-bilang, satu kompleks Sumi tahu masalahnya orang. Jangan ku bilang-bilang ibu. Allahu Akbar. Ingatkan Kak, banyak Prof mau testimoni. Saya pelengkap gini malam ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tidak mesti itu. Jangankan yang tua, yang muda mati. Jangankan yang muda, yang remaja mati. Jangankan yang remaja, anak-anak pun mati. Jangankan anak-anak, yang bayi pun mati. Jangankan yang bayi, dalam kandungan ibunya pun mati. Jangankan dalam kandungan mamaknya pun mati. Kan gitu. Jadi jangan kau bilang yang tua mati. Justru yang tua itu juara bertahan. Capunya pun mati, pun mati ini. Nah, betul tidak? Pak, bukan karena tua orang meninggal. Betul tidak? Nah, seandainya tua yang bikin mati orang. Nah, saya anak muda hadir ini malam. Dia teman tua, capu nih. Betul tidak? Allahu Akbar. Jadi yang tua itu umur 60, 70, 80, bahasanya seandainya bahasa kita sama dengan malaikat maut, pasti dia bilang malakul maut, Ustaz Talim, itu umur 60, 70, 80, biar tidak kucabut nyawanya mati sendiri gitu. Betul Kak? Iya lagi napa 50 sedih sama aku mati nih setengah. Apalagi 70, 80 deh. Mondro. Ada gak? Kasih. Makanya Pak Ibu tapi saya mau tanya Ki jujur, jawab Ki. Nah, penyakit paling berbahaya apa? Jantung, oke? Apa lagi? Cuci darah, kanker, tumor ya. Tapi kalau saya ditanya, penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit tua. Tua itu penyakit loh. Cuman kadang kita nggak sadar. Tua itu nggak punya obat loh. Seandainya tua punya obat, nggak ada orang kaya yang tua. Nah, keduina. Oh, masa to kasih asin tuh. Oh, ikaw tuh mati. Kenapa na tua itu? Orang miskin itu. Kentara itu yang punya uang dan yang tidak. Lihat mi muka na. Kalau glowing muka na itu. Betul tidak? Jadi bukan tua ya yang menyebabkan kita mati. Maka penyakit tua Pak itu sangat-sangat berbahaya. Di mana saat kita tua, sakit, orang di sekitar kita, jangankan tetangga, jangankan orang lain, anak cucu pun mungkin sudah mulai berkurang perhatiannya. Betul tidak? Dengar baik-baiknya orang tua saya juga. Ada tuh anak istriku, 4. Ya, saya ini waspadai kok dong. Iya, waspada sekali Kak tua, menjalan tua menyakitkan. Bu, saya tanya, bedanya motor baru dengan motor tua apa? Nah, kalau motor baru selalu di standar 2. Biar tidak dipakai selalu dilulu, dilap, betul?
Betul tidak? Kalau motor tua tidak pernah mi standar 2. Standar samping mami. Tidak pernah mi dilapa. Kon reba, elo ko matiin urusan. Mangana Bu sudah siap di standar samping. Ibu siap-siap ki. Kau matawa ni malasa ki 2 kemungkinan. Kalau tidak diganti kau ditambahi kok. Iyo. Bu. Nabi hari ibu kemarin. Dia bilang, Ustaz, oh saya suamiku setia, Ustaz sayang sama saya. Tidak begitu, Ustaz sayang betul. Oke, Bu. Mau pembuktian malam ini? Ya, suami ibu laki-laki juga kan? Dengar saya tanya-tanya Prof semua. Saya minta juga jawab dengan jujur Prof. Saya mau ampun. Saya mau maaf sebenarnya saya Prof tanya saya, bukan saya bertanya. Ya, saya tanya. Kira-kira Prof kalau kita naik perahu tak bocor, 2 pilihan, istri atau pelampung? Prof. Aku kadidahan deh. Istri atau pelampung? Bun. Ingat. Ternyata istri tidak masuk daftar. Lebih hebat pelampung dibanding istri. Tapi ini masih mending. Pernahkah cara di Jeneponto? Ku tanya itu keraing. Kau orang Jeneponto? Jadi saya pakai bahasa Jeneponto. Kere lah ku tak nang kernya. Pun nenek bisa yang kena talam boncor bisa anta. 2 pilihan, istri atau pelampung kering. Nah jawab, istri. Saya bilang, kenapa nih istri kering? Istriku ku jadikan pelampung. Bunda, sudah siap jadi pelampung. Andrasi tante. Itu tuh nalesuan dikasih dapur sumur kasur sumur dapur. Ayah ambil kak. Kenapa pelampung nih? Bu, makanya Bu ada 2 ini yang menyebabkan kita kadang lupa Allah. Dua tuloy na paringaran kipong Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulkum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, si kuntu toma tappaka, sinina toma tappa, jangan karena harta anak sehingga engkau lupa mengingatku. Harta. Tidak ada capeknya orang pacari ini. Uang. Biar hujan deras. Pakai payung. Betul tidak Ibu? Ibu-ibu urusan anak. Betul Ibu? Wih, kadang ditunda sholat gara-gara anak. Ya. Iya Ustaz, anakku masih kecil Ustaz. Tapi kalau besar ke Ustaz, insya Allah rajin sholat. Oh, besar anaknya, nak kasih kawin, lahir cucu. Cucu saya urus. Bu, pernah dengar ceritanya itu cucu dengan nenek? Nah, mau dengar cerita? Dengar ceritanya supaya kita bisa pikir-pikir ya. Dibonceng sama nenek motor ini cucunya. Pas lampu merah, nah bilang neneknya, cucu sembunyi kok, gurumu di depan kemarin tidak masuk ke sekolah nama Raiku itu. Kebetulan orang bunyi. Jadi dia bilang cucunya, kau sembunyi nenek, bukan saya. Nah bilang neneknya, kenapa saya disuruh sembunyi? Nah bukan guruku. Nah bilang cucunya, kemarin kan tidak masuk ke sekolah. Nah tanya ke guruku, kenapa tidak masuk ke sekolah? Ku jawab karena mati nenekku. Jadi kalau nak lihat kau nak bilang bohong. Masih mau kau pelihara cucu? Elo mau apa kau? Nanti kalau tua sakit cucu ribut kita mau tidur. Nah bilang cucu, jangko ribu mau bobo nenek. Nah bilang cucu yang lain, ribu mau ketolong, tongol-tongol aja nenek. Itu bisa aku pikir-pikir kalau tua nanti kau dona kasih begini ke cucu.
Mau kesembunyi. Entar Ibu. Ibu, tua nanti ingat ya, jaga ini Bu. Nanti tua ki anak tak jenuh, capek mengurus kita. Bagaimana tuh tidak jenuh, tidak capek? Iya, dia urus suaminya, dia urus istrinya, dia urus anaknya juga, dah. Urus juga ibu. Jadi ibu nanti anak sudah mulai jenuh, ditelepon adeknya, Dek. Bawa saya mama ke rumahmu. Iya, 2 hari di situ ku jemput lagi nah. 2 hari di situ ada lagi nelpon kakak. 2 hari mipiku lagi ambil mama sibuk kah. 2 hari di sana ditelepon, adek, kau lagi deh sibukku ini kau dongnya ambil dulu mama. Jadi itu mama kau tidak mati sakit, mati diopor ki. Bagaimana ibu sudah siap diopor? Selamat jalan bunda. Makanya ibu kalau tua ki jangan ki selalu minta uang sama anak, catat baik-baik. Bapak ndak boleh minta uang sama anak pak, jangan ki. Nah kasih saya uang dulu saya selalu kau kasih uang. Nah bilang, siapa suruh kau minta kau uang? Nggak boleh bu. Membesarkan anak itu tanggung jawab kita loh. Bukan perusahaan yang harus dikasih pesangon. Ngerti nggak? You know? Itu ya biar bisa you know. Malin ako liwar oh. Bah, hati-hati. Saat tua bilang maki sama nata, nak kalau tua kan nanti nak rawat kak. Nah, itu jipak selalu saya kuingatkan anakku. Rawat kan nanti nah, ndak bisa nanti tanganku naik begini tuh nak. Tendri, tanganmu datang nak suapi kak, di. Iya bapak, coba. Ndak bisa kan nanti jalan nak, kau yang bimbing nak. Dulu lah mamu tuh jalan, saya yang kasih jalan kok. Biasa kalau tidak jatuh, ku kasih jatuh kok. Kalau marah mah. Iya. Masya Allah. Tapi itu ibu luar biasa sabar ya. Baik. Pak ibu tapi minta maaf kak. Ada bapak-bapak bilang, Ustaz salah itu cara mata. Saya bilang kakak saya tidak suruh benarkan ki. Makanya itu Pak jangan ki berselisih kalau ada dakwah yang tidak sepak. Jangan ki perbedaan itu pasti Pak. Allah yang ciptakan itu perbedaan. Tidak bisa ki samakan orang. Tidak bisa ki paksa orang sama ya. Bayangkan nih kalau semua mukanya ini orang sama ini malam. Nggak ditahu mana yang ceramah, mana yang protokol. Testimoni Pak Yusuf Kalla tadi. Siapa itu? Sama mukanya semua. Makanya Allah ciptakan perbedaan. Pong Allah Ta'ala ini tidak ada samanya. Yang lain punya kesamaan. Ada siang, ada malam. Ada perempuan, ada laki-laki itu. Makanya mana ada orang mau menikah. Iya, langsung ditanya. Berapa tinggimu dek? Dia bilang 160, enggak bisa saya 170. Makanya perempuan itu rata-rata pendek. Dia laki-laki tinggi. Apa tujuannya? Kalau ada bocor seng, laki-laki yang manja. Suami. Tapi kalau ada uang jatuh di lantai, makun rai curu. Pemacat tuh kodoin makun rai, wih meliwa macana. Kenapa ditahu Ustaz perempuan suka uang? Karena kebetulan istriku juga perempuan. Macam mengatur doi. Deh nang kecapu doi na doi kuna capu. Macam-macam. Iya makun rai. Nggak tahu terbuat dari apa ini beliau ini. Allahu Akbar. Debo. Yang mana lebih sabar Ustaz, laki-laki perempuan? Saya jawab, perempuan. Enggak Ustaz. Saya bilang kapan, enggak bisa ki bantah. Mana surveinya Ustaz? Sini, saya kasih. Tidak satu pun tamang kanak-kanak yang gurunya laki-laki. Kalau ada tamang kanak-kanak gurunya laki-laki, kehabisan perempuan itu. Kenapa? Karena tamang kanak-kanak butuh orang sabar. Betul tidak Bu? Makanya perempuan. Mana lagi Ustadz perempuan sabar? Buktinya, surveinya. Ayo. Dulu ibu tabi ibu di mau maaf. Dulu waktu tak gadis ibu, body tak luar biasa. Kayak body gitar Spanyol. Betul tidak? Sekarang alhamdulillah body ibu kayak semangka. Melempu. Siapa yang rusak ibu? Ayah. Sesa jadi. Sabar nih TV ibu disesa. Betul tidak? Tidak pernah tidak. Ayah gara-gara kau itu aku bengkak. Enggak kan?
Makanya perempuan itu banyak di dalam surga. Masya Allah. Ketika Rasulullah melihat di surga, ikan nama kunrai. Tapi begitu Rasulullah nengok ke neraka, sedikit laki-laki di neraka. Berarti perempuan yang banyak. Bu, gampang ji bu, kalau tidak mau ke neraka mau jaga lisan kepada siapapun, terutama ayah. Jaga itu yang tadi saya bilang, jangkip bilang-bilang nah, kau jiko kasih tahu, Lazaro. Allahu Akbar. Ya, jadi ini tua begitu menyakitkan. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. De nama ita tahu itu. Yang kejar harta, dengar baik-baik. Iya ronabita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam de na elok sogi. Rasulullah tidak menginginkan kekayaan. Padahal matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri. Bukit Uhud di Madinah akan dijadikan bukit emas untuk Muhammad. Tapi mengapa Rasulullah menolaknya? Coba. Tidak mau Rasulullah kaya. Bahkan doanya Rasulullah, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin. Coba. Tapi jangan coba-coba pakai ini doa. Dan sampai sebentar subuh kita pakai ini doa, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Paling nak bilang Allah, tidak berdoa kau lagi, aku hancurkan kau. Apalagi kalau kau minta. Atau tidak Pak Ibu? Ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mau kaya? Padahal apapun yang kau minta Allah akan berikan. Apa jawaban Rasulullah? Umar, deto nama ita tahu itu lino Umar. Tina jana sallo total sarlino Umar. Enggak lama kita hidup di dunia Umar. Paling umur tak Umar 60-70 Umar. Kalau umur 60-70 kita tidak mati Umar, minimal setengah mati. Betul Bu? Kalau lama kita duduk baru berdiri. Bangun pagi-pagi, tidak bisa goyang lehernya. Umi, apa? Kenapa leher tuh Umi? Salah tidur kak? Salah tidur. Pertanyaan saya, yang mana itu dia bilang salah tidur? Salah tidur mungkin dibawa kepalanya, kakinya di atas. Atau dibawa kepalanya, bantalnya di atas. Padahal itu sudah penyakit. Kalau bangun pagi itu leher kadoro. You kadoro, you know kadoro? Kaku, itu bukan salah tidur loh. Apa-apa? Asam urat. Saya alhamdulillah tidak pernah salah tidur. Iya, mana mau tidur begitu modelmu? Masa tidur di bawah bantal di atas, di bawah kepalamu? Ikaw ito sa palasa. Oke? Boya, Pak tabi. Begini modelnya Rasulullah tidak menginginkan je. Iya, cinampum itu tuh. Tapi bukan berarti kita dilarang kah? Biasa kah dengar itu, ikuti sunnah Rasul, ikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang mana? Sanggup kok? Makanya Pak Ibu, ini menurut pendapat saya ya. Apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak mungkin bisa juga kita lakukan. Betul? Tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah tidak boleh kita lakukan. Betul tidak? Contoh-contoh ini. Rasulullah sedikit makannya. Seharusnya kita ikut juga. Sunnah toh? Sunnah itu. Rasulullah sedikit makan. Ya kita juga sedikit tonjik. Tapi sedikit-sedikit makan. Dia pernah ceramah Ustaz Mandre nih. Dia pernah selesai dibagi nih. Baru malam terakhir ini tuh malam ketiga tuh. Biasa jina kebiasaanku jita. Kalau malam ketiga itu biasa 2. Ada kue, ada nasi. Nah, ada kah? Ibu di? Bagaimana Ibu? Dibagi nih. Ini yang kedua. Terakhir nih. Yang kedua, nikmat yang kadang kita lalaikan kata Rasulullah, kadang kita lupa adalah nikmat kesempatan.
Punya kesempatan sholat, sholat ki. Punya kesempatan ke masjid berjamaah, berjamaah ki. Karena angka matu setempo dena dulu kedo. Nangki pa ibu, itu yang saya bilang tadi. Nanti ada penyakit baru ke masjid. Nanti ada masalah baru ke masjid. Ada itu orang. Kalau banyak masalah, panjang doa. Saya pernah Pak jadi imam rawatib di salah satu kantor pemerintah di Makassar, tapi tidak usah saya sebut. 11 tahun saya di sana imam rawatib. Itu kalau kepala kantor masuk, belum ada nih. Boy, lama doa. Saya bilang kesalahan apa ini bapak ini? Setelah sholat saya tanya, Puang, baru ke kuliah masuk masjid apa lagi nih? Sibuk ki Puang? Iya Ustaz, banyak urusan ini. Alhamdulillah 3 hari mau ke kuliah Puang ini. Cepat datang, lambat keluar. Dia, Ustaz, banyak masalah ini Ustaz. Saya diperiksa. Langsung mak diam. Tidak berani mas sambungnya. Nanti dipecak. Pak Ibu, ini yang begini modelnya. Nanti ada masalah baru kemes. Seakan-akan masjid itu pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ikan yang ini yang banyak. Hadapi masalah dengan suami istri baru berdoa, ya Allah istriku. Kata malaikat, kenapa istrinu? Kan seperti itu ya. Ada pekerjaanku seperti ini ya Allah, tidak jalan proyekku ya Allah, bagaimana nih ya? Ini kan seperti ini Pak Ibu. Seakan-akan kita butuh Allah ketika ada masalah, padahal Allah selalu menunggu kita. Ya. Tidak ada Pak kalau masalah dosa tak kepada Allah Pak. Gampang diatur nasib Allah Ta'ala. Biar bagaimana besarnya dosamu kalau kau taubat, ku terima taubatmu sayang. Kata Allah. Yang perlu kita jaga adalah jangan menyakiti hati sesama. Itu ji. Kalau hati Allah gampang nih. Yang penting kita taubat, tidak melakukan, oke? Ini kan seperti ini. Maka kita akan mati, Allah pasti akan menguji kita. Tunggu kapan, di mana dan bagaimana proses kematian hanya Allah yang tahu. Ya, jadi ini kesempatan, ada kesempatan bersedekah memang maki. Ya. Karena ini yang akan mengalir termasuk almarhum sedekatin jariyah. Saya kira kalau ilmu-ilmu begini kita yang hadir ini malam pasti milah. Cuman ada sedikit saya mau ingatkan kepada kita. Ya kalau bisa ini dirubahlah sistem kita ini orang Bugis Makassar. Biasanya nanti mati baru dibagi-bagi baju. Biasa ki. Dibagi baju. Yang pemandi. Yang imam salat jenazah. Yang kasih turun. Betul tidak? Apa salah Ustadz? Tidak salah, tapi kadang kurang tepat sasaran. Contoh ini deh, ibu-ibu yang meninggal. Ukuran bajunya XXXL. Baru yang mandi ukuran S. Baru kasih bajunya. Biasa tuh? Bagaimana mau dipakai kayak gordeng? Satu di tangannya almarhum sama semua itu kan mandi. Cocok? Ini budaya, adat kita. Apalagi bapak-bapak yang meninggal. Ukuran celana anak 43. Baru ustadz yang mandi ukuran 29. Bukan Mirina pakai, rumput Jepang pakai. 3 kali muter rumput Jepang. Jadi kalau ada penceramah ustadz ceramah tarik celananya naik begini, jamaah yang dimuliakan Allah curiga kak celana orang mati na pakai itu. Makanya saya tidak pernah ku tarik, tidak mau kak. Mau ku itu saja jangkauan bekas, kasih yang baru. Uang kami. Betul tidak? Iya kalau supaya sejahtera tong itu tukang mandi ya. Nana tahu itu kalau ada pemandi jenazah turun dari Avanza. Apalagi Alphard, wow. Tapi mana ada pemandi? Nek bentor ki. Kurang lebih 1 kilo jalan kaki. Apa tahun apa yang makasih? More joker. Mana mi mandi. Nabi bilang orang mati ya, sekali saya mandi kok. Itu siru ya wasa. Iro pacem itu mati magir kan saya tulis tomat-tomat. Tidak ada kayak muda-muda. Waduh, jauh kayak mita. Kalau tacem ini masih tomat-tomat. Sama itu kalau mengantar jenazah ibu, tapi dia mulai malam ini. Jaki protes karena ini ilmuku ya. Iya.
berbeda itu pasti ya. Dengar, mulai malam ini tidak ada lagi perempuan di atas ambulans bawa orang mati. Ini saya lihat biasa ibu-ibu, belum pakai salat orang mati, ada semua di atas di ambulans. Pertanyaannya mau ke apa ibu? Hah? Begitu perempuan semua di atas mobil jenazah, ambulans sampai di kuburan, lari semua mau turun. Orang mati bilang, "Woi, siapa mau angkat kak? Seandainya aku tahu kena grab dia tadi." Satu meter makun raya, agak pujama. Itu harus laki-laki. Dengar ini bu ya. Tidak ada di dapur ini, di tempat lain, di sini jadi malam. Ya, seharusnya laki-laki, tapi tidak semua laki-laki. Harus umur yang 40, 50, bagus badannya. Karena mau mengangkat orang mati. Paham? Umur 60, 70 jam mati kesini di ambulans. Mau apa? Begitu sampai mau diangkat pak. Nanya nepo siapa pakai sandal aku ya. Nah, more. Nah, saya tomate ya apa no, ya apa maka kono. Ini perlu direvisi undang-undangnya nih. Kunre taliwa-liwa tuh ya, tapi bukan perempuan di sini. Di sini macam kunre ya. Maca siapa lalu. Iya heranku. Pernah kan bisik itu nanya. Ustaz, kenapa kau pertama sepaja kau dikubur deh menceramah jadi maka dekat iya di mana kan naik di ambulans maki Ustaz. Karena ada dia lampu lio-liona. Cepat sampai lio. Itu? Naik mah di ambulans. Ku buka ambulans. Wih, penuh perempuan di atas. Penuh, baru natanya ke lagi. Mau ki naik Ustaz. Dalam hatiku otak apa nak pakai orang. Tidak mungkin saya buka itu mau keturun. Indonesia lain bicara lain kerja. Butuh perubahan kayaknya kalau begini. Betul tidak Pak Ibu? Kenapa bisa begitu? Woi lama-lama Ustaz, di sini miki kupang kuki. Sambarannya sota. Dan tidak ya? Jadi tidak boleh lagi. Siapa tahu ada keluarga ambulans, walaupun dikatakan jenazah disegerakan, tapi hati-hati. Jadi makna daripada disegerakan itu penyelenggaraannya, pengantarannya jam kapan terlalu buru-buru. Jadi kalau ada mobil ambulans, sopir ambulans ini, mau maaf di saudaraku, tapi madam pengak jam balap-balap kalau orang mati kita bawa. Mau apa? No, orang mati ji. Hah? Yang boleh disegerakan itu dipercepat adalah ibu-ibu yang mau melahirkan. Kalau perlu jangan kau injak rem, gasmu. Daripada melahirkan di mobil. Bayangkan kalau melahirkan di mobil, siapa kira-kira namanya anaknya? Pasti ambulans. Mereka nama lagi ambulans sana namu. Akan nama anu, kuda saya ambulans saya jadi. Betul? Jadi ibu. Yang kedua, orang yang sakarat. Di rumah sakit A tidak ada alat pompa jantung, bawa ke rumah sakit stroke, dibawa didaya, maka harus cepat, jangan injak rem, gas terus daripada mati. Betul tidak? Iya apalagi kalau cepat mak. Saya Pak Ibu alhamdulillah ratusan orang itu mau meninggal ku hadapi macam-macam itu pading. Demi Allah Pak, saya di rumah sakit Awal Bros, udah tahu kurang lebih 7 tahun. Saya bagian Korhanian di situ bagi Muslim. Kada tahu yang Buddha, Hindu, Kristen di sana. Kalau Islam berhadapan dengan saya yang sakarat, macam-macam model orang mau mati. Ada Tommy itu orang begitu kak masuk. Assalamualaikum, salam, Ustaz. Cepat maki bacakan Yasin mamaku. Hah? Masuk no? Bacakan yang Yasin supaya cepat mati. Saya berpikir, siapa yang ngajar ini bilang surah Yasin itu surah pembunuh? Hah? Kayaknya mah guru ya. Saya pusing tunggal ini orang bacakan Bibeng Yasin supaya cepat mati. Mati saya yang dituntun no. Nah bilang gara-gara Ustaz baca. Mana ini ilmunya? Nah, saya tahu dari mana belajar ini. Kasih justru saya seandainya itu Yasin manusia, ku kasih yang itu Yasin kodo. Saya yang urusan mati urusan nah.
Ada orang mau mati dibaca Yasin. Ada orang mati Yasin dibaca. Nabi bilang, tidak pernah aku saya dibaca kalau ada pengantin. Betul tidak? Jangan selalu bacakan Yasin. Kalau orang mau mati, jangan maki. Doakan saja. Dua aja doanya. Ya Allah, kalau memang orang tuaku, sahabatku ini masih ada kesempatan hidup untuk beribadah ya Allah, maka pertemukan dengan obatnya, sembuhkan ya Allah. Itu mau. Kalau masih ada di kelihatan, jangan makin lagi bilang, tapi kalau tidak ada mi kesembuhan ya Allah, mudahkan sakaratnya jantungku, tahu kasih begitu Jangan boleh. Lihat dulu kondisinya. Ini tips, bukan ku ajar kita, Prof. Saya tidak mengajar. Cuma ini kurang kulakukan saya. Jadi kalau datang kila orang mati, sakit, jangan kau langsung kakinya selalu periksa bela. Kada tong orang sota-sota. Langsung tong kakinya. Nah bilang anak, bagaimana bapakku om? Mana makecek nih. Dia nama ita ya. Iko dia mau ita. Apa hubungannya dingin kan? Belum pi. Siapa tahu dingin AC? Apalagi di rumah sakit Nusina DC na dingin nah. Beda itu dinginnya orang mau mati dengan dinginnya AC. Betul tidak? 40 malaikat dari kaki sampai lutut. 40, makanya biasa diperiksa. Makecek, tapi belum pasti loh. Ya. Yang mana lagi? 40 malaikat datang lagi dari lutut ke pusat, naik di paha lagi diperiksa. Itu kalau mau diperiksa, tapi saya tidak mau kau periksa begitu orang. Kalau masih mau kau dong hidup, akhirnya hilang semangat hidupnya. Dia bilang, kenapa resa mi ustaz kah? Apalagi kalau ambil pakai Al-Quran. Pasti dia bilang, tidak panjang umurku ya Allah. Baca mi Yasin. Di sini lagi pusat naik ke tenggorokan. Dihisap itu. Makanya kalau dada yang dingin, tiwi ini lisu. Saya kadang bertentangan juga dengan dokter. Kalau dokter bilang, Ustadz, ini udah nggak bisa Ustadz. Ini baru-baru kemarin Pak, demi Allah di Gerestelina tahun 2020 kemarin. Iya, sudah mau dilepas alatnya ini Bapak. Iya, kayaknya putih matanya melebar apa menurut dokter kan. Tapi saya alhamdulillah ada ilmuku. Oh ini masih ada respon. Insya Allah enggak. Belum pidingin di sini. Bagaimana Ustaz? Kalau saya mau didengar, tapi keluarganya yang lepas salat. Insya Allah melempe mau pemurunanya. Ya alhamdulillah hidup sampai 2023. 3 hari kemarin baru meninggal. Meninggal betul Mi? Saya ada di depannya Ibu demi Allah Kak. Ada ke depannya itu bagusnya meninggalnya itu orang tahu. Ada itu biasa Pak orang gelisah begini-begini, napasnya keras baru mau lepas. Dia tenang begitu tenang. Kenapa? 2 minggu kurang lebih saya sama-sama. Beliau tidak pernah mengeluh. Sabarnya hadapi itu Jena bilang, astagfirullah Ustaz. Dicuci kayak ini banyak dosa aku Ustaz. Masya. Dia lebih hebat dibanding saya. Betul tidak Ibu? Itu hebatnya orang. Dia itu kesakarat. Di sini keluar. Bawa mi pulang. Di sini tuh paling lama Pak proses. Di sini, kuni maitai. Bisa sampai 2-3 hari di sini. Napas. Ibu di sini tidak bakalan turun ke sini. Kalau dari pusat masih bisa turun. Masih bisa normal kembali. Tapi kalau ke atas di sini menunggu waktu. 40 keluar bawa. Keluar. Tidak ditahu di mana keluar. Ada yang bilang Ustadz, itu bang kalau di mata keluar itu roh tabucilla mata. Itu terbelalak matanya Ustaz. Saya tidak tahu nih. Belum pernah tahu begitu. Apa mau ku jawab Kang? Apa beler Ustaz sembarang apa? Itu mi Puan Tabe minta maaf Kak. Tidak mau sekali cerita tentang bahas ceramah aku tentang alam kubur. Pernahkah di kan dia ceramah ku bahas alam kubur, ada anak muda banyak tato nah. Berdiri langsung, Ustaz dari kubur makin tidak tahu. Maka bante na besar tinggi pakai tato. Nanti dia kasih kempes sebuah mobilku. Saya bilang, Yudi, tidak bisa dibahas. Tidak dari sana pakai. Yang jelasnya ada siksa. Ustadz, betul ada siksa. Begini saja, kalau tidak percaya aku bilang ada siksa kubur, mati aku dulu. Kalau tidak ada, pulang aku. Susah kamu. Betul tidak? Jadi ini Bu ya. Jadi jangki dulu kalau memang masih ada di tanda-tandanya itu orang masih sehat. Jangki bilang, ya Allah kalau memang penyakitnya ini akan membawanya menghadap di hadapan memudahkan sakaratnya jangkiku dong. Itu mau dulu bilang ya Allah kasih obatnya ya Allah pertemukan obatnya kalau masih ada kesempatannya hidup. Bisiki di telinganya.
berjanji sama Allah kalau sehat tidak ditinggalkan misalnya berjamaah di masjid. Nah dengar itu karena panca indera yang terakhir itu berfungsi adalah telinga dan dia yang pertama kali berfungsi. Jadi ini telinga ibu dia jangan bilang tidak sadar. Nah dengar itu orang. Nah dengar makanya jangan bikin takut-takut karena obat yang paling hebat itu adalah Sprite. Spirit. Pasti Nabi bilang ini Sprite diminum nah. Iya, momoko. Mulut-mulut gue. Nah, spirit kasih sama. Ayo tamre. Malasa kan. Ay di pamure. Meta mo pamila mo pamure. Bah, ganda mo pa dua ya mure. Betul tidak Beb? Kasih sama. Semangat orangnya. Aneh. Sama penyakitnya dekat rumah. Bagaimana Om? Mati. Masih orang sakit pasar amat deh. Akhirnya anaknya almarhum tabe deh. Yang pertama semua orang tua mengharapkan anak-anaknya untuk tidak berselisih. Kalau tidak bisa kibahagiakan ayahanda di dunia di waktu hidupnya, ibunda di dunia ini, maka bahagiakan beliau di alam kuburnya. Karena lihat gitu, naita gitu tama tu atta di kubur marunuto itu kasih kone tananawi kasih anakku. Ya untuk anaknya. Yang kedua jangan berhenti doakan orang tua. Ya. Kalau ada anak di antara kita yang 3 hari berturut-turut tidak mendoakan orang tuanya, maka anak itu digolongkan oleh Rasulullah orang yang kafir di hadapan Allah. Ya, selamat datang Pak Bupati. Siap. Masya Allah. Akhirnya yang terakhir siarahi kuburnya beliau. Ya terserah mau ke hari apa, apalagi besok kita mau datang siara karena malam ketiga ini terserah mami. Mau ke ikut sunnah Rasul, ya Rasulullah itu siara kuburnya kan kita tahu gitu. Ya malam Jumat jam 2 sendiri. Tapi jangan coba-coba pergi sendiri. Banyak uka-uka. Saya kira ini yang bisa sampaikan kepada ibunda Prof. Haja Masrurah, Bunda, sabar ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Apa yang dijalani ayahanda ya akan kita jalani semua. Kita sisa menunggu kapan, di mana dan bagaimana. Saya kira ini yang bisa sampaikan, lebih dan kurangnya doa. Oh ya, kita sama-sama mendoakan almarhum. Ya, semoga kelak ketika kita juga yang meninggal banyak yang doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal waraya. Astaghfirullah minal hataya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Seluruh yang hadir malam ini ya Allah, baik yang kami sengaja, terlebih yang kami tidak sengaja ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup, apatah lagi yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Terkhusus ampunilah dosa dan kesalahan almarhum ayahanda kami, tomatua malebihku Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhtar Nurjaya. Lapangkan kuburnya beliau ya Allah. Terangi kuburnya beliau ya Allah ya Rabb. Gantikan rumahnya, tempatnya beliau di sana jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih nyaman dibanding rumahnya, tempatnya waktu beliau hidup di dunia ini ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Allahumma la tahrimna jarah wa la ta'timna badahu wa ghfir lana wa lahu ya Allah. Bahagiakan almarhum di alam kuburnya ya Allah, sebagaimana almarhum senantiasa membahagiakan anak dan istri-istrinya ya Allah.
Bahagiakan beliau ya Allah. Beliau orang baik ya Allah. Terima hajinya beliau sebagai haji yang mabrur, yang balasannya tidak lain hanyalah syurga-Mu ya Allah ya Rabb. Beliau telah datang menghadap di hadapan-Mu ya Allah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Beliau meninggalkan keluarga, anak, istri, harta, rumah, pekerjaan demi Engkau ya Allah. Maka bahagiakan beliau ya Allah. Panggil beliau sebagai jiwa yang tenang menghadap di hadapan-Mu ya Allah. Matikan kami semua yang hadir malam ini dalam keadaan husnul hatimah ya Allah. Biarkan istri kami, biarkan suami kami, biarkan anak-anak kami, biarkan sahabat-sahabat kami menangis di mana saat kami sakarat ya Allah. Tapi kami tersenyum menghadap di hadapan-Mu sebagai jiwa yang tenang menghadap di hadapan-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Panggil kami sebagai jiwa yang tenang menghadap di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bibarakatil Fatihah. Pahalanya untuk almarhum. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ya'akum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah takziah yang kami muliakan, kita telah mendengarkan tausiah pada malam hari. Atas nama keluarga yang berduka dan seluruh jamaah takziah pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustaz atas kesempatan dan ilmunya, dan pada kesempatan ini kita beranjak pada acara selanjutnya. Ucapan terima kasih dari keluarga almarhum yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Dr. Hajah Sulhana Mutar MMB Med NID. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang diberikan kepada kita. Salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama keluarga, saya izinkan saya mewakili keluarga untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Mungkin karena masih banyak yang saya mewakili ibu saya karena beliau mungkin tidak sanggup untuk menyampaikan sendiri secara langsung. Terima kasih atas segala doa-doa dan ucapan belasungkawa kepada ayahanda kami, Bapak Haji Mokhtar Nurjaya.
Terima kasih atas segala partisipasi dari teman-temannya, teman-teman ayahanda, pada keluarga, terutama kepada Sivitas Umi, pada pimpinan di yayasan, rektorat, fakultas, unit, dan semua Sivitas Umi, serta baik dosen, pegawai, dan mahasiswa. Terima kasih khususnya juga kepada Direksi Rumah Sakit Ibnu Sina selama perawatan yang dilakukan kepada Bapak. Sejak bulan Juni Bapak masuk ke rumah sakit, kemudian perawatan yang berikutnya bulan ini, akhir bulan ini, atas semua waktu yang diberikan kepada Bapak, baik selama perawatan maupun selama konsultasi di rumah juga. Dan terima kasih kepada warga kompleks Umi di Racing Center, mungkin juga warga Racing Center secara keseluruhan, karena atas ketidaknyamanan selama beberapa hari ini, jalanan yang ditutup, mungkin rumah-rumah di depan rumahnya yang ditempati parkiran kendaraan, maupun papan-papan ucapan duka. Kami mohon maaf dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan tempatnya. Dan terima kasih juga terutama kepada Sivitas Umi, kepada Bapak pembina yayasan, pengurus, pengawas yayasan, kepada Bapak di pimpinan universitas, Bapak Rektor dan para wakil rektor, kepada bapak-bapak dekan semua fakultas, ketua-ketua unit, ketua lembaga, Bapak Direktur di rumah sakit dan Direktur Pasca, kepada seluruh Sivitas Umi. Kami dari hati yang terdalam mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayahanda kami. Dari lubuk hati yang terdalam kami mohon maaf atas segala kata dan perbuatan yang mungkin tidak disengaja dilakukan oleh ayahanda. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk memaafkan beliau. Dan yang terakhir, jika kami mohon maaf sekali, harusnya ini kami sampaikan di awal, jika ada sangkutan utang atau ada janji yang belum terpenuhi dari ayahanda kami mohon dengan sangat agar memberitahukan kepada kami untuk memudahkan jalan beliau di akhirat. Kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu yang jika sekiranya memang ada hal-hal yang belum terselesaikan dari beliau, kami sangat bermohon agar kami dapat menghubungi keluarga. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, keluarga semuanya, saudara-saudara Bapak Ibu, keluarga yang datang dari jauh, teman-teman kami yang datang dari jauh, ada teman kami yang datang dari Jenepontoh, bahkan tetangga Bapak yang dari tetangga sejak dari Jalan Badak, Jalan Nusa Indah, tetangga dari tempat kami tinggal dahulu, ada beberapa yang datang ke sini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Dr. Hajah Sulhana Mata. Jamaah yang kami muliakan. Kami mengajak sejenak hadirin yang kami muliakan. Silakan menghadirkan wajah almarhum. Kami persilakan hadirkan wajah almarhum sesuai dengan kebiasaan.
pertemuan kita dengan almarhum. Ya Allah, ya Rabb, selamat jalan Dr. Honor Kosa Haji Muhammad Muta Nurjaya SMSI. Engkau telah mengakhiri tugasmu sebagai hamba Allah, sebagai khalifatu fil ardi di muka bumi. Selamat jalan Dr. Honor Kosa Haji Muhammad Muta Nurjaya SMSI. Engkau telah mengakhiri pengabdianmu sebagai anak dari Haji Muhammad Demparani dan Ibu Haja Bagyang Ofu dan Namira. Selamat jalan Pak, engkau telah mengakhiri amanah sebagai suami selama kurang lebih 51 tahun yang lalu. Selamat jalan Bapak, engkau telah mengakhiri amanah dari Allah sebagai ayah yang merawat dan mendidik kami, sehingga kami anak-anakmu mampu hidup mapan seperti sekarang. Selamat jalan Bapak Haji, engkau telah mengakhiri amanah sebagai kakek dari cucu-cucumu yang engkau sayangi dan tidak membeda-bedakan kami antara satu cucu dengan cucu yang lain sampai akhir hayatmu. Selamat jalan Daeng, engkau telah mengakhiri amanah sebagai kakak yang menjadi panutan keluarga, pengganti orang tua kita. Selamat jalan Ayahanda, engkau telah mengakhiri pengabdianmu di Universitas Muslim Indonesia. Kami semua yang menggantungkan hidup mencari nafkah di Universitas Muslim Indonesia senantiasa akan mengenang kebaikan, dedikasi yang telah engkau torehkan dalam sejarah di Universitas Muslim Indonesia. Semoga engkau di alam barzah diampuni dosa dan kesalahan tak, dilapangkan kuburan tak, menjadikan kuburan tak jadi taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, kami yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, memohon kepadamu, ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan almarhum, ya Allah, ya Rabb. Terangi kuburannya, ya Allah. Lapangkan kuburannya, ya Allah, ya Rabb. Jadikan kuburannya taman-taman surga, ya Allah, ya Rabb. Terima kasih jamaah takziah yang kami muliakan. Berakhirnya doa ini, maka berakhir pula acara takziah pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Lillahil Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau masih bisa sendu, namun tak
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belasungkawa yang tak terhingga atas kepergian Bapak kita, ayah kita, Bapak Haji Mukhtar Nurjaya. Ini pengabdiannya memang amat luar biasa. Bukan hanya di kancah di bumi saja, tetapi juga beliau pernah menjadi anggota DPR RI, mulai dari Kota Makassar sampai Pusat. Jadi umur beliau lebih banyak, lebih separuh dari umurnya yang mengabdi di bumi. Sehingga alhamdulillah kita bisa merasakan kemudian sampai sekarang. Kita mendoakan beliau agar almarhum menghadap yang tenang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mencintai almarhum. Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya Rawdatun min Riyadil Jannah.